Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Audit itu adalah pertama kita melakukan audit, yaitu audit stage 2, di mana tim audit ada saya sendiri Yuda, Pak Eko selaku auditor, Pak Azam selaku auditor, dan 6 observer dari kami, yaitu Pak Ade, Pak Faiza, Pak Bagus, Pak Hendra, Ibu Dewi Mas, serta Mbak Agustin. Kami temukan di sini di dalam proses audit selama 2 hari, yaitu ada 6 minor dan 13 observasi. Jadi kami dari Garuda Sertifikasi Indonesia dalam hal ini merekomendasi untuk PT Universitas Data Pasuruan berikan sertifikasi SNI ISO 21001 2018. Jadi selamat ya Pak Gus Rektor, Pak Wakil Rektor, Pak para dekan, dan Kaprodi. Jadi kami dari Garuda Sertifikasi merekomendasi untuk memberikan sertifikat SNI ISO 21001 2018 tentang SNI ISO tentang sistem manajemen organisasi pendidikan. Ini tapi temuannya harus di closing, Pak. Ya, jadi artinya temuan ini wajib kalau yang namanya minor wajib untuk dilakukan perbaikan dengan menunjukkan evidence. Sedangkan untuk observasi hanya menggunakan action plan saja. Jadi nanti mohon pengelola sistem segera mungkin untuk melakukan closing audit di 6 minor tersebut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Pak Gus Rektor, Pak Wakil Rektor, serta Bapak Ibu Dekan dan Bapak Ibu Kaprodi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kami akan lanjut pembacaan terhadap temuan-temuannya. Ya, baik Pak. Untuk temuan minor sama observasi sudah tercatat ya. Sampun Pak. Batas waktunya? Batas waktunya adalah sesegera mungkin Pak. Kami berikan waktu tidak lebih dari 3 bulan Pak. Tapi kalau misalnya lebih dari 3 bulan, ada proses audit lagi. Ya. Kalau dari kami suggest paling lama tidak lebih dari 1 minggu sudah selesai. 1 minggu. Ya, sudah bisa terkumpul. Nah, nanti dalam proses penyerahan sertifikat tersebut, apakah sesuai dengan arahan dari Pak Rektor, Pak Gus Rektor, apakah nanti tanggal berapa, bulan apa, dan sebagainya, itu nanti arahan kami menunggu dari arahan Pak Gus Rektor saja. Pada saat serah terima, begitu Pak. Kalau kami yang menginginkan secepatnya, agar cepat tuntas. Baik Pak, sekalian nanti saya sendiri yang membawa sertifikatnya Pak ke Universitas Data Pasuruan. Ya, dengan senang hati. Baik Pak. Baik, kami akan bacakan untuk temuan yang pertama, minor yang pertama. Ya, sistem sudah ditetapkan, namun belum semua area melakukan analisis dan menentukan risiko dan peluang serta tindakan mengatasinya. Contoh, ini di klausul 61.2 ya. Nah, di dalam klausul 61.2 ini, Pak Suro mungkin bisa ditambahkan tentang sasaran organisasi pendidikan klausulnya, yaitu pada Biro Informasi dan Komunikasi Mahasiswa dan Alumni BIKMA terkait risiko peluang PMB serta kemahasiswaan. Yang B pada Satuan Pengawas Internal
terkait pengendalian rekrutmen auditor SPI dan integrasinya dengan sistem lain. C. Pada lembaga penjamin mutu belum dilakukan secara detail. Walaupun itu sudah dibuat, ya, analisa risiko di UPT kerjasama Fakultas Teknik dan Psikologi terkait dengan pengendalian kehadiran dosen dan mahasiswa termasuk risiko penyelenggaraan praktikum di beberapa prodi, teknik sipil, teknik mesin, demikian juga peluang kerjasama antar prodi secara internal dan antar universitas dan pelaku industri, dan demikian di UPT kerjasama terkait dampaknya dalam pengayaan kurikulum dan sumber bahan ajar di dalam silabus dan RPS. Ya. Peluangnya itu analisa risiko sudah dibuat, tetapi peluang belum dibuat ya. Contohnya ada di LPM, ada di LP3, BAK, BAU, belum dilakukan itu. Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan langsung terhadap temuan kami. Misalnya begini, Pak, ini temuannya seharusnya nggak minor, Pak, major gitu. Oh, jangan gitu ya. Jadi tetap temuannya minor ya minor. Gitu. Jangan sampai dinaikkan kelas. Ya, temuan minor yang kedua yaitu mengenai sasaran organisasi pendidikan dan perencanaan untuk mencapai sasaran. Di klausul 6.2 yaitu sasaran organisasi dan perencanaan telah ditetapkan. Namun pada bagian LPPM, Fakultas Pertanian, BAU, dan Biro Administrasi Keuangan belum dapat menunjukkan sasaran organisasi serta perencanaannya. Artinya bahwa kalau sudah menunjukkan hal itu dengan menunjukkan Renstra maupun Renov, statusnya sudah close. Tapi hal ini belum bisa ditunjukkan. Mungkin ada dari sisi internet terputus atau dan sebagainya. Ini adalah temuan kami yang secara real. Poin nomor 3, yaitu di klausul 71.5, yaitu sumber daya pemantauan dan pengukuran, sudah ada program dan jadwal pemantauan kinerja dosen di LPSDM. Namun saat dilakukan audit, belum ada jadwal supervisi terhadap dosen-dosen pemula oleh dosen senior. Guna menjaga kualitas metode pengajaran dan updating materi secara periodikal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Guru dan Dosen. Pasal 1 termasuk PP 74 tahun 2008, pasal 13 prosedur PAK, dan PP nomor 19 tahun 2005 yaitu Standar Nasional Pendidikan pasal 28 contoh di Fakultas Teknik dan Psikologi. Ini ada kaitannya, kami menemukan ini karena berdasarkan peraturan perundang-undangan. Minor yang keempat, Bapak dan Ibu yang terkait boleh melakukan bertanya terhadap temuan yang kami lakukan. Ya, minor yang keempat yaitu klausul 7.4 tentang komunikasi. Sosialisasi dokumen sudah dilakukan. Namun pemahaman terkait produk knowledge dan standar sistem manajemen organisasi pendidikan ini belum maksimal. Artinya begini, Bapak dan Ibu sekalian. Pada saat kami lakukan audit distribusi dokumen itu tidak semuanya diterima atau mungkin sudah diterima, tapi pemahaman terhadap produk knowledge SMOP-nya itu belum dipahami secara maksimal. Jadi saran saya adalah perlu ada refreshment dari pihak internal terkait file-file yang ada di Universitas Yudhaka Pasuruan. Jadi tidak perlu khawatir misalnya nanti tahun depan ada surveillance SMOP gitu, wah pekerjaan ditinggalin baru, tidak perlu. Karena pekerjaan yang dimaksud dengan SMOP itu adalah kegiatan sehari-hari. Jadi tidak perlu ada SMOP, ada surveillance, kunjungan, baru buat dokumen. Tidak seperti itu. Ya, baik. Minor yang kelima, yaitu tentang masukan desain dan pengembangan, klausul 8.3.3. Dalam hal ini, tidak bisa menunjukkan evidence atau bukti kecuali prodi ITP ya, tentang masukan kurikulum dari stakeholder alumni organisasi di Fakultas Pertanian.
Ya, minor yang keenam yaitu di klausul 10.1, Pak Suroh, tolong ditambahkan 10.1 tentang tindakan perbaikan ya, ketidaksesuaian dan tindakan korektif ya. Sistem sudah diimplementasikan ini secara efektif, namun ketidaksesuaian yang terjadi akibat ditemukan belum ditetapkan penetapan persyaratan difabel ya di BIGMA pada PMB 2020, juga pencapaian penyerapan hasil penelitian di LPPM dibuat action plan dan analisa penyebabnya sesuai dengan klausul 10.1. Termasuk dalam hal ini adanya kerusakan buku, 2 buku per bulan dari 8.646 judul belum terpantau dan dikendalikan di perpustakaan. Demikian juga di Fakultas Teknis dan Psikologi, terjadi ketidaksesuaian dosen yang mengajar tidak sesuai dengan RPS, keterlambatan pelaporan administrasi, tingkat kehadiran mahasiswa dan dosen, serta pencapaian tingkat ketidaklulusan yang meningkat dari tahun ke tahun. Perlu dibuat analisa dan penyebabnya serta tindakan perbaikannya. Hal ini juga mencakup di UPT kerjasama, di mana terjadi keterlambatan laporan kegiatan dari MOU dan proposal sudah berjalan kerjasamanya. Next. Ya. Kami ingin bacakan untuk temuan observasi. Jadi, temuan observasi ini semacam temuan untuk peningkatan berkelanjutan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau 6 minor tersebut wajib dilakukan menunjukkan evidence ya, bukti. Kalau untuk temuan observasi ada 13 observasi, cukup membuat action plan saja. Ini tindakan perbaikan untuk berkelanjutan yang dilakukan oleh kami. Klausul poin 2 tentang pemahaman kebutuhan. Perlu dipastikan ya, kebutuhan dan harapan dari pelanggan atau mahasiswa penyandang disabilitas diidentifikasi di dalam UYP LPM SOP 8521, identifikasi kebutuhan dan harapan. Memang sudah tersedia Bapak dan Ibu sekalian, tetapi tolong hal untuk penyandang disabilitas itu dimasukkan di dalam SOP. Yaitu observasi yang kedua, tindakan untuk menangani risiko dan peluang. Di sini ada beberapa finding kami untuk peningkatan berkelanjutan. Perlu dipastikan identifikasi risiko dan peluang terkait administrasi pendidikan dan tenaga pendidikan. Ya, kemarin itu hanya risiko saja yang di attach, yang disampaikan, yang di-define. Tetapi peluangnya tidak ada atau mesti disesuaikan dengan di kondisi di lapangan. Nah, dalam hal ini dokumennya ada di LPM. Berikutnya, sudah dilakukan analisa risiko dan peluang, akan tetapi belum mengidentifikasikan secara detail peluang serta memasukkan pembuatan RPS mengacu pada SKKNI sehingga dapat meningkatkan kompetensi lulusan. Nah, ini kami informasi peningkatan berkelanjutan untuk di LP3. Finding yang ketiga, observasinya, sumber daya, ya, sudah ada perubahan sistem layanan dari manual dengan digital. Sebaiknya di perpustakaan, UPT kerjasama, SPI perlu adanya 1, penambahan sumber daya alat scanner yang tersedia 1 unit sudah rusak, mengukur suhu AC 1 unit, ya. Perlu penambahan pustakawan dosen di Fakultas Psikologi. Perlu ditambah alat fotokopi, printer, dan lain-lain. Ini finding yang kami lakukan untuk peningkatan berkelanjutan. Poin 4 observasinya yaitu, Pak Suro tolong ditambahkan klausulnya. 716 Pak Suro. Yaitu tentang pengetahuan organisasi ya.
sebaiknya dalam penyusunan RPS tidak hanya menyantumkan sumber bahan ajar dari eksternal, tapi dari internal seperti jurnal jurnal ilmiah, dosen pengampun atau yang linier, dan juga buku diklat yang dibuat dosen sebagai sumber internal, seperti contoh di Fakultas Teknik pada mata kuliah analisa struktur 1 dan Fakultas Psikologi pada mata kuliah psikologi hubungan industri. Ya. Berikutnya, itu temuan ada di mana ya, Pak Eko atau Pak Azam itu ya? Di Pak Eko, Pak. Oke, baik. Yang B, perlu juga dilakukan digitalisasi karya-karya intelektual secara internal dan eksternal berkaitan dengan sumber bahan pembelajaran langsung maupun tidak langsung, khususnya pada mata kuliah khusus atau wajib. Poin nomor 5, yaitu tentang kompetensi. Jumlah dosen 118 yang tetap, dan pegawai ada 39. Disarankan untuk pembinaan pegawai dilakukan oleh tenaga ahli internal di Universitas Yudharta Pasuruan, seperti staf accounting dilatih oleh dosen ilmu akuntansi, dan kehumasan oleh dosen ahli komunikasi, dan ini dilakukan peningkatan khususnya di LPSDM. Berikutnya, dari 26 dosen di Fakultas Psikologi, baru 6 dosen yang bersertifikasi. Disarankan agar diprogramkan per tahun minimal 1 dosen lah untuk prodi per tahun begitu. Temuan ke-6, yaitu observasi masih. Sebaiknya dalam prosedur audit SPI dicantumkan ketentuan audit secara daring karena kondisi darurat maupun adanya pandemi penyakit. Ya. Disarankan SPI melakukan sosialisasi terkait rencana auditnya kepada para prodi terkait pemanfaatan sumber keuangan, aset, dan informasi serta berkoordinasi dengan LPM atau lembaga lainnya yang menjalankan sistem manajemen lainnya di Universitas Yudharta Pasuruan. Sebaiknya hasil audit internal SNI ISO 2018 disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh area, ya, contoh di Bigma, perpustakaan, dan SPI. Jadi besar harapan kami adalah temuan-temuan ini disampaikan kepada semua bagian agar mereka, Bapak dan Ibu sekalian, memahami untuk proses peningkatan berkelanjutan ke depannya. Termasuk dalam prosedur komunikasi ditambahkan ketentuan daring, ya. Di SOP-nya belum ada daring via Zoom atau Google Drive dalam kondisi darurat. Observasi ke-7, yaitu tentang informasi ke dokumentasi. Dipastikan dokumen terkait uraian tugas jabatan didistribusikan kepada seluruh bagian organisasi. Contohnya seperti Orkaker ya. Jadi tidak semua pada saat diminta dokumen Orkaker masih bingung mencari Orkaker di mana, filenya ada di mana, gitu. Nah, itu salah satu bentuk kekurangannya. Ya, poin 8, observasinya perencanaan dan pengendalian operasi. Dalam operasional SPI disarankan melakukan rekrutmen tenaga auditor dan berkoordinasi dengan prodi calon-calon auditor SPI sesuai dengan bidang. Baik dalam ini bidang keuangan, aset, SDM, dan informasi sebelum menyampaikan rencana audit SPI di tahun 2021. Ya. Yang perlu diperhatikan yaitu pelatihan SNI ISO 19011-2018. Ya, poin 9, observasi yang ke-9. Persyaratan tambahan untuk pendidikan yang berkebutuhan khusus. Ya, sebaiknya Universitas Yudharta Pasuruan dalam ketentuan PMB-nya mencantumkan persyaratan tambahan untuk para difabel dan yang berkebutuhan khusus lainnya, termasuk perbaikan jalan masuk di gedung Bhinneka Tunggal Ika untuk difabel terlalu curam. Ya. Ini temuan Pak Eko. Temuannya siapa Pak Suro? Temuannya Pak Eko, Pak. Oh, berarti live tadi ya. Oke, baik.
Untuk temuan yang ke-10 untuk diobservasi peningkatan berkelanjutan ya. Pengendalian desain dan pengembangan. Nah, ini ada suggest peningkatan berkelanjutannya seperti ini. Di dalam penyusunan kurikulum dan rencangan pembelajaran RPS dan silabus, hendaknya perlu dilihat masukan dan laporan evaluasi sebelumnya. Seperti contoh di Fakultas Psikologi ada 2 dosen mengajar di luar RPS dan apa ini Pak Suro, tingkat apa kehadiran dosen dan mahasiswa, ini apa itu tingkat itu? Tingkat maksudnya Pak. Tingkat, oke. Dan tingkat kehadiran dosen serta mahasiswa. Berikutnya, perlu juga dikembangkan kurikulum yang terkoneksi dengan kalangan pelaku industri. Semisal dilakukan kurikulum pengajaran untuk pekerja yang terkena shift malam, siang, atau pemanfaatan praktikum untuk pencapaian CPMK di mata kuliah tertentu di Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi, terutama dalam perjanjian kerjasama dengan eksternal. Dicantumkan hal pengembangan kurikulum pada UPT kerjasama. Peningkatan berkelanjutan yang dilakukan berikutnya adalah pengukuran CPMK di unit prodi sudah dirancang dalam RPS. Ya, dilakukan pengukuran CPMK, tetapi belum dilakukan analisis dan evaluasi ketercapaian CPMK tersebut di masing-masing unit. Ya. Klausul 9.1 masih, yaitu tentang pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi, sudah melakukan pengukuran tentang pembelajaran. Akan tetapi ketiga prodi belum melakukan analisis dan evaluasi. Ya, ini dilakukan untuk di Fakultas Pertanian. Berikutnya, sudah melakukan pengukuran layanan laboratorium secara umum, ya, bersamaan di Universitas Yudhata Pasuruan, tetapi belum dilakukan secara khusus di lab tentang kepuasan pelanggan dan evaluasi tersebut belum dilakukan. Tentang internal audit, observasi yang ke-12, yaitu perlu dipastikan penetapan kriteria kompetensi dari lead auditor dan auditor perlu ditambahkan di dalam SOP tersebut. Dan seluruh laporan audit untuk internal lembaga itu wajib ditandatangani atau dilengkapi oleh pejabat yang bersangkutan atau yang berwenang. Observasi yang terakhir adalah disarankan program perpustakaan di Universitas Yudhata Pasuruan menuju sistem informasi 4.0 yang disampaikan Bapak Rektor di opening meeting. Maka sebaiknya dimulai digitalisasi buku-buku dan bahan buku-buku dan bahan ajar di setiap prodi tentang referensi wajib sesuai dengan silabus dan RPP, rancangan. Ya, termasuk dalam hal ini jurnal ilmiah, skripsi dan tesis. Berikutnya, disarankan agar dosen-dosen psikologi teknik mengikuti sertifikasi profesi seperti psikologi klinis, industri, dan pendidikan, sehingga bisa menambah kompetensi dosen yang bersangkutan dan meningkatkan skill dalam transfer knowledge kepada mahasiswa. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang ada di ruang lingkup tersebut, apabila ada pertanyaan, monggo silahkan nanti yang menjawab berdasarkan auditor atau lead auditor yang menemukan finding tersebut. Monggo Bapak dan Ibu, kami persilahkan. Mungkin cukup jelas. Nanti kan dikirim yang belum diperbaiki ini, dikirim ke kita nanti akan
memenuhi seluruh permintaan atau perbaikan ini. Ya, bagaimana? Itu juga. Cukup. Ada Bapak tadi. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak dan Ibu sekalian, kami minta Pak Rektor untuk melakukan closing Pak terhadap temuan ini, di mana closing nanti hasil audit ini akan kami sampaikan ke pengelola sistem, tanda tangani. Setelah itu berikutnya adalah kami akan sampaikan draft scan sertifikatnya, draftnya ya. Setelah oke, baru ditandatangani oleh Pak Gus Rektor, baru kami akan rilis sertifikat tersebut dan seperti apa baiknya nanti, sambil menunggu informasi dari Pak Gus Rektor. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, akan kami kembalikan kepada Pak Gus Rektor. Alhamdulillah. Terima kasih, Bapak. Okay. Alhamdulillah ini sudah berjalan sukses 2 hari ini dan menghasilkan beberapa catatan yang sudah disebutkan tadi. Ini nanti akan diserahkan ke Pak Denny dan segera kami tindak lanjuti untuk beberapa catatan yang sudah diberikan, 6 temuan minor, 13 observasi. Ya. Mudah-mudahan bisa terpenuhi secepat mungkin seperti yang sudah disampaikan Bapak juga. Nanti terkait dengan sertifikat, penerbitan sertifikat, kita akan komunikasi setelah beberapa catatan ini kita perbaiki, dan nanti setelah tuntas semuanya kita akan berkomunikasi untuk penerbitan sertifikat ini. Mudah-mudahan rekan-rekan yang ada di Universitas Siddhartha dapat memenuhi tepat waktu bagaimana yang sudah ditentukan, paling tidak 1 minggu, dan langsung ditutup Pak. Ini. Ya boleh Pak Inspektor, monggo. Jadi kalau assessment atau audit ISO SNI ISO 21001 ini sudah dianggap tuntas dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Audit ini ditutup. Mudah-mudahan seluruh catatan yang sudah diberikan segera dipenuhi dan akan membawa manfaat dan keberkahan bagi Universitas Pasuruan untuk lebih baik lagi dan terus melakukan pengembangan dan kita lakukan evaluasi setiap waktu. Saya kira sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Yuda tadi, ini sudah
mengakibatkan seluruh draft atau ini apa sertifikat jadwal, ya bukan sertifikat Pak, standar operasional prosedur sudah ada, tinggal melakukan pencatatan ini apa kegiatannya sehari-hari, bagaimana perkembangannya, begitu juga dilakukan evaluasi setelah melakukan pencatatan, dan beberapa yang belum ada tadi segera dipenuhi. Dan kami pun sebagai pimpinan Universitas Tapas sudah mencatat dan diharap segera terpenuhi dari Pak Wakil beberapa tadi seperti digitalisasi di karya ilmiah di perpustakaan, pangkat-pangkatnya segera terpenuhi juga. Jadi pencatatan AC, pengukur suhu. Mungkin kalau di perpustakaan itu kalau Pak Yuda datang ke sini tahu kalau di sana nggak butuh AC mungkin Pak, karena di atas sudah kedinginan orangnya. Tapi karena itu memang perangkat secara umum yang tersedia, patut untuk disediakan, dipakai atau tidak ya disiapkan saja. Jadi perpustakaannya di lantai 4 paling tinggi, dan di sini sudah dingin, tapi tetap terpenuhi ya. Dari catatan yang sudah ada tadi segera kita penuhi. Saya kira itu. Saya mengucapkan banyak terima kasih dari seluruh tim yang dikomandani oleh Bapak Yuda di Garuda Indonesia Sertifikasi. Jadi yang di Universitas Tabasuan ini dikomandani oleh Pak Denny dan seluruh tim yang ada di Universitas Tabasuan. Mengucapkan banyak terima kasih, dan apabila ada kurang lebihnya mungkin dari kata dan kesiapan beberapa perangkat ada saja kendala yang saya dengar dari sisi IT barusan berbunyi dan seterusnya, memang jauh dari kesempurnaan Pak. Tapi kita upayakan untuk lebih baik, tapi selalu ketemu kekurangan dan saya buat maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya pribadi ya, mohon komunikasi terus agar tetap berjalan hubungan baik antara Universitas Tabasuan dan Garuda Indonesia. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum. Pak Wakil Rektor dan para prodi, staf semuanya, Pak Eko, Pak Azam, dan observer, terima kasih. Semoga ini berjalan dengan lancar dan semoga kita sehat selalu, sukses selalu, dalam keadaan sehat, bisa menyerahkan sertifikat langsung nanti ke Pak Gus Rektor, ke Pasuruan Pak, dan sekalian minta biotiknya Pak, sekali lagi Pak. Ya, dengan senang hati Om. Oke Pak Gus Rektor, kami mohon untuk pamit. Kami akan menyiapkan dokumen-dokumennya terlebih dahulu. Hari Senin semua nanti akan disubmit ke Pak Denny Utomo, ya Pak Nggih, selaku Pak Denny Utomo. Nggih, Bapak Gus Rektor, pamit dulu Pak. Sama-sama. Terima kasih semua. Sampai ketemu. Nggih, Pak Gus Rektor. Pak Yuda. Assalamualaikum, Gus. Terima kasih. Salam sama Romo Yai. Terima kasih sarannya Pak. Sambung terus dengan BCI. Oh yang PCI.